Shalom Jemaat Tuhan, senang sekali dapat berjumpa kembali dengan saudara dalam ibadah kali ini. Saya percaya Jemaat Tuhan dalam keadaan sehat dan bersuka cita selalu. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Selamat beribadah. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Ada sukacita pagi hari ini, amin. Amin. Seberapa banyak jemaat Tuhan yang bersukacita, boleh lambaikan tangan. Haleluya. Mari kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sungguh hati kami melimpah dengan ucapan syukur pagi hari ini. Sebab kami tahu Tuhan penyertaan-Mu sempurna bagi hidup kami Tuhan. Kasih-Mu mempesona bagi hidup kami Bapa. Pagi hari ini Tuhan kami bawa senap hidup kami, hati kami. Kami mau tertuju kepadamu Tuhan. Ini kami umat-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Sebab kasih-Mu mempesona kami Tuhan. Dengan senap hati katakan, Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Katakan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Mari beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Ini kami umat-Mu Tuhan. Dengan iman-Mu katakan, Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Lagi dengan senap hatimu nyanyikan pujian ini, katakan, Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Mari angkat tanganmu, angkat suaramu, katakan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku. Sebab Engkau lebih Tuhan, lebih dari yang ku
Bapak Ibu yang akan menyerahkan anaknya untuk maju ke depan. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita akan sama-sama membantu satu keluarga yang akan menyerahkan anaknya kepada Tuhan. Anak bernama Kenzo Ciaputra, tempat tanggal lahir Palu 11 Juli 2022, nama ayah Kevin dan nama ibu Nanda Vanessa. Saya selalu menyampaikan bahwa dalam Gereja Betel Indonesia tidak membaptis anak-anak karena berpedoman pada firman Tuhan bahwa orang yang dibaptis itu adalah orang yang sudah percaya kepada Yesus. Orang yang percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Orang yang sudah bertobat, anak-anak seperti ini belum bisa. Itulah sebabnya Yesus pada masa kanak-kanak dia memberikan contoh bahwa dia dibawa oleh Yusuf dan Maria ke bait Allah untuk diserahkan kepada Bapa. Itulah sebabnya kita akan berdoa supaya anak ini diberkati oleh Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri sementara saya berdoa. Saudara, arahkan tanganmu pada anak ini, pada keluarga ini untuk kita dukung dalam doa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak Kenzo Ciaputra menjadi milik Kristus untuk selama-lamanya. Hamba serahkan anak ini, bahkan kami seluruh jemaat Tuhan berdoa agar anak ini selalu terpelihara dalam kasih karunia Allah. Anak ini bertumbuh dalam rencana Tuhan yang terbaik. Anak ini bukan saja menyukakan bagi orang tua, bagi keluarga, tetapi terlebih menyukakan hati Tuhan. Biarlah anak ini dibesarkan untuk memuliakan Tuhan, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kekuatan, kesehatan, perlindungan Tuhan bagi anak Kenzo. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk orang tuanya, untuk ayah dan ibunya. Tuhan penuhi mereka dengan hikmat Tuhan, agar dapat memelihara dan mendidik anak mereka seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan berikan kekuatan, berikan kesehatan kepada mereka berdua. Dan kami percaya rumah tangga ini adalah rumah tangga yang selalu hidup dalam kasih karunia Tuhan. Untuk mereka selalu dapat mempermuliakan Tuhan dalam rumah tangga, dalam keluarga mereka. Nama Tuhan akan selalu ditinggikan, dimuliakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang sudah ambil bagian dalam mendoakan akan anak Kenzo ini Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Jemaat Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita yang pertama melalui kantong persembahan. Dan bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan yang kedua untuk diakonia, saudara dapat memasukkannya ke dalam kotak yang tersedia di pintu masuk saat saudara akan meninggalkan ruangan ibadah. Mari kita siapkan persembahan kita yang pertama, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, sungguh kami bersyukur. Terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat kemurahan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Bapa, tiba saatnya untuk kami memberikan persembahan kami. Engkau memberkati, Engkau melihat setiap umat-Mu Tuhan. Kami memberikan persembahan kami dengan penuh ucapan syukur, dengan sukacita. Bahkan Tuhan kami mengasihi Engkau karena kami tahu Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau memberkati keluarga kami, Engkau memberkati pekerjaan kami. Terlebih Tuhan, Engkau memberkati persembahan kami, biarlah persembahan kami boleh berguna bagi pekerjaan-Mu di tempat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin.
Shalom jemaat Tuhan. Sin, tanpa terasa kita sudah berada di bulan Desember. Kira-kira apa yang jadi kerinduanmu untuk ada di bulan ini? Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Biar saya kasih tahu ya. Banyak sih. Oh ya. Mulai dari hias pohon Natal, Oke. makan cookies, nastar, putri salju, rambutan. Iya betul sekali. Belum lagi kalau kita bertemu dengan keluarga, teman-teman, saudara-saudara. Apalagi kau tahu sih, kalau kita pasien dapat hagala. Aduh, itu yang ditunggu-tunggu ya. Banyak sih Pak ya. Banyak sekali. Tapi tunggu dulu Sin, sebelum kita lanjut, kita berdua akan menyampaikan beberapa informasi selama sepekan. Inilah Sunday Update 11 Desember 2022. Informasi bagi WBI dan The Kings, hari Kamis 15 Desember 2022 akan dilaksanakan ibadah Natal gabungan Wanita Betel Indonesia dan The Kings pukul 6:30 malam bertempat di gedung gereja. Dan untuk itu Sinta, ibadah doa malam hari Kamis ditiadakan. Akan dilaksanakan ibadah Natal DPA Departemen Pemuda dan Anak hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 pukul 7 malam bertempat di gedung gereja. Informasi berikut, ibadah doa puasa akan dilaksanakan seperti biasa hari Jumat pukul 12 siang. Kiranya sukacita dan damai Natal melingkupi kita semua. Demikian Sunday Update minggu ini, sampai berjumpa di Sunday Update minggu depan. Happy Sunday and God bless you. Haleluya, puji Tuhan. Berapa banyak di antara saudara yang yakin dengan sungguh bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Lambaikan tanganmu saudara, berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Oh haleluya. Mari siapkan hatimu, kita akan sembah Dia lebih lagi, kita akan puji Dia lebih lagi. Mari buka hatimu selebar-lebarnya untuk Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama nyanyikan pujian ini saudara. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Sekali lagi. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Amin, amin. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saya rindu biar jemaat saja nyanyikan. Saat ku, kami percaya
percaya Engkau bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Haleluya, saat kami memuji-Mu. Oh, Engkau bertahta atas puji-pujian kami Tuhan. Di atas pujian ku angkat hatiku. Kami memandang kekudusan-Mu, pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Mari angkat lebih lagi. Ku angkat hatiku, ya Tuhan. Pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan. Sekali lagi. Ku angkat kami mengangkat hati kami kepadamu Tuhan. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan. Mari buka tanganmu. Ku angkat hati. Kami mengangkat hati kami kepadamu Tuhan. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Sekali lagi. Ku angkat hati.
rasakan Dia Allah yang dekat dengan kita siang hari ini. Dia bukan Bapa yang jauh, tapi Dia Bapa yang dekat dengan kita. Kami menikmati persekutuan dengan Engkau Tuhan. Kami menikmati. Kami menikmati Tuhan. Sebab hanya dekat dengan Engkau saja hati kami tenang Tuhan. Sebab hanya dekat dengan Tuhan Yesus saja ada damai sejahtera, ada sukacita. Selalu ada kekuatan yang baru ketika kami ada dalam hadirat Tuhan. Sekalipun banyak masalah dan pergumulan yang kami hadapi Tuhan. Namun ketika kami mendekat dengan Engkau, selalu ada penghiburan, sukacita, damai sejahtera, kekuatan, bahkan pertolongan dari Tuhan. Haleluya. Kami mau tinggal lebih dalam lagi Tuhan. Dalam hadirat-Mu, tinggal lebih lama lagi dalam hadirat Tuhan Yesus. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Dan satu tujuan kami Tuhan, memuji-Mu ya, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dengan mengangkat kedua tanganmu tinggi-tinggi sama Tuhan, katakan lebih baik satu hari di pelataran-Mu. Lebih baik ya Tuhan. Ini pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan, bahwa lebih baik satu hari dalam pelataran Tuhan. Haleluya. Daripada 1000 hari di tempat lain. Jesus Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu.
waktu yang Tuhan sudah rancangkan dalam hidup kami. Sehingga hari ini Tuhan kami tetap ada di dalam ibadah, kami masih bisa beribadah, memuji, menyembah Tuhan di bulan terakhir di tahun 2022 ini Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur buat apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk waktu-waktu yang luar biasa. Terima kasih untuk semua proses yang Tuhan izinkan kami alami dalam hidup kami. Membuktikan bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang setia. Tuhan kami adalah Tuhan yang tidak pernah lalai dalam janji-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan menyampaikan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, kami buka hati kami buka hidup kami bagi kebenaran-Mu Tuhan. Firman-Mu akan mengubah dan menuntun hidup kami kepada semua yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan dalam hidup ini. Terima kasih Roh Kudus, urapan Tuhan bagi hamba-Mu, urapan Tuhan juga bagi semua jemaat-Mu. Sehingga kami sungguh-sungguh mengenal Engkau lebih lagi lewat firman Tuhan di siang hari ini. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa, kami siap dengar firman Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan amin. Sebelum duduk kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik dalam hidup kita ya. Kita boleh ada di bulan Desember ini, semua pertolongan Tuhan. Judul firman Tuhan di siang hari ini adalah Yesus datang mengubah jalanku. Mari buka di dalam Matius pasal yang kedua ayat yang ke-12. Matius pasal 2 ayat yang ke-12, mari kita baca bersama-sama dengan bersuara 1, 2, 3. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saudara, ini adalah ayat yang mungkin sepanjang sudah mengikuti ibadah-ibadah Natal, saudara ya, di tahun ini saudara sudah beberapa kali membacanya karena ini adalah tema sentral dari Natal PGI di tahun 2022 ya, berangkat dari ayat ini yaitu pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain, dan ini juga yang menjadi tema Natal GBI saudara ya, Gereja Betel Indonesia di 2022 hampir sama ya, temanya Yesus datang untuk mengubah jalan hidupku. Maka saya juga berikan judul yang sama, Yesus datang mengubah jalan hidupku. Saudara, minggu yang lalu kalau saudara hadir dalam ibadah 1 dan 2, Ibu Sherin sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan juga dari ayat ini. Dan memberikan poin-poin yang sangat memberkati buat kita semua. Bagaimana kita bisa mengalami sebuah perubahan rohani. Yaitu yang pertama, kita harus memiliki perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Dan kemudian kita harus menyembah Dia dengan sungguh-sungguh. Dan kemudian kita memberi yang terbaik untuk Tuhan. Nah saudara dikasih Tuhan, hari ini dengan ayat yang sama kita akan melanjutkan pembahasan ya dengan sebuah pertanyaan. Mengapa Tuhan harus mengubah hidup kita? Mengapa Tuhan harus mengubah hidup kita? Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, orang-orang Majus ini, saudara yang kita baca, kalau sudah baca ayat dari ayat yang pertama, saudara, orang-orang Majus ini diperintahkan oleh Tuhan untuk melalui jalan yang lain, ya, dengan jalan yang lain, bukan jalan yang sudah pernah mereka lalui. Saudara, kita beri nama saja, jalan yang mereka sudah pernah lalui itu namanya jalan Herodes, kita sebut saja begitu. Kenapa? Karena jalan ini akan membawa mereka, jalan yang pertama mereka tempuh itu akan membawa mereka kepada Herodes. Nah saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, jalan Herodes ini adalah sebenarnya jalan yang lebih mudah. Kenapa? Karena mereka sudah pernah melaluinya. Betul saudara ya? Waktu mereka dituntun oleh bintang dari perjalanan mereka dari timur, mereka pergi ke Yerusalem, dituntun oleh bintang saudara, dan mereka sudah pernah melaluinya. Jadi kalau mereka kembali lewat jalan itu tentunya itu jalan yang paling mudah. Nah saudara dikasih Tuhan, kemudian bisa saja jalan itu adalah jalan yang paling dekat untuk mereka sampai kembali ke negeri mereka di sebelah timur. Nah saudara dikasih Tuhan, tetapi Tuhan perintahkan mereka lewat mimpi bahwa mereka harus mengambil jalan yang lain. Nah pertanyaannya saudara, ini tidak mudah. Kenapa? Karena jalan lain itu pasti bukan jalan yang mereka pernah lalui. Saudara dikasih Tuhan, bisa saja jalannya lebih jauh, bisa saja. Bisa saja saudara lebih banyak rintangannya, jalannya tidak mudah karena mereka harus meraba-raba lagi saudara ke arah pulang mereka. Karena ini jalan yang mereka tidak pernah
lalui sebelumnya. Nah saudara dikasih Tuhan, tetapi karena ini adalah perintah Tuhan, maka mereka harus saudara dikasih Tuhan melaluinya. Pertanyaannya, mengapa Tuhan merubah jalan para majus ini? Mengapa Tuhan mengubah jalannya para majus ini? Saudara, maka jawabannya juga akan menjawab pertanyaan kita hari ini. Mengapa Tuhan harus mengubah jalan kita? Saudara, kalau saudara disuruh memilih sebuah jalan, saudara akan pilih yang mana? Kalau misalnya ada tawaran bagi saudara untuk bisa memilih jalan hidup. Saudara mau yang jalan hidup saudara berbelok-belok seperti kita mau ke kebun kopi? Saudara mau jalan hidup saudara pilih jalan yang terjal atau jalan yang turun naik berombak-ombak atau jalan hidup yang seperti apa saudara, seperti yang tidak diaspal begitu, saudara masih batu-batu keras. Saudara mau jalan seperti itu atau saudara mau memilih jalan yang lurus, jalan tol, jalan mulus, jalan yang bebas hambatan? Saya mau tanya, saudara mau yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Jujur ya, kita pasti akan memilih jalan yang kedua. Saya juga pasti akan mau memilih jalan yang seperti itu. Jalan yang mudah, jalan yang lurus-lurus, ya yang aspalnya bagus, yang tidak ada rintangan, tidak ada hambatan, tidak ada masalah. Itu yang kita mau. Sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus. Tapi sering terjadi bahwa Tuhan Yesus mengubah jalan nyaman kita dengan jalan yang tidak ideal menurut kita. Saudara, bukan jalan yang bebas hambatan, tapi jalan yang berliku-liku yang kita alami dalam hidup ini. Jalan yang naik turun, jalan yang menurun, yang sempit. Bahkan kadang kita berada di mana saudara? Di jalan buntu. Ya, di jalan buntu, jalan yang kita seperti dipaksa untuk menghancurkan tembok supaya kita dapat jalan dan kita bisa melaluinya. Dan itu yang Tuhan pilih bagi kita. Mengapa? Ini yang akan kita renungkan. Mengapa Tuhan mengubah jalan nyaman kita menjadi jalan yang penuh dengan liku-liku? Saudara dikasih Tuhan, yang pertama, kalau kita membaca ayat yang ke-8 dan 9 saudara, saya bacakan buat Bapak Ibu, ayat 8 dan 9. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembahnya. Ayat 9, setelah mendengar kata-kata raja itu berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Saudara dikasih Tuhan, yang pertama, alasan pertama kenapa Tuhan mengubah jalan hidup kita. Yang pertama, karena Tuhan harus menggenapi rancangannya bagi kita. Amin saudara. Karena Tuhan harus menggenapi setiap rancangannya bagi kita, bagi anak-anaknya. Saudara dikasih Tuhan, Herodes itu butuh data yang akurat tentang kelahiran raja yang baru. Dia butuh data yang akurat, dia butuh data yang pasti bahwa benar ada raja yang baru lahir. Nah saudara dikasih Tuhan, kenapa? Karena Herodes itu tidak mau kehilangan kekuasaan. Dia tidak mau kehilangan jabatannya. Kalau kekuasaannya hilang, kalau jabatannya hilang, tentu kekayaannya juga hilang saudara. Nah saudara dikasih Tuhan, sehingga tidak ada jalan lain, ya tidak ada jalan lain selain raja itu harus dihabisi selagi dia masih kanak-kanak. Maka Herodes mulai merancang bahwa anak itu, raja yang baru lahir itu harus dibunuh, harus dihabisi. Saudara, tetapi masalahnya tempatnya di mana dia tidak tahu. Yang tahu cuma orang Majus. Yang bisa memastikan anak itu ada di mana cuma orang Majus ini. Nah, saudara dikasih Tuhan, maka ya kebohongan dan kemunafikan Raja Herodes ya berkata, segera sesudah kamu menemukannya beritahu aku supaya aku datang menyembahnya. Apakah orang-orang Majus tahu rencana jahat Herodes? Tentu saja tidak. Saudara, bagaimana jika Tuhan tidak datang dalam mimpi kepada orang-orang Majus ini? Sehingga mereka kembali lagi ke jalan yang sama, yaitu ke jalan Herodes. Pasti Herodes akan datang dan membunuh Yesus. Tapi apakah rencana Herodes itu dapat menggagalkan rencana penyelamatan Allah? Tidak. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, rancangan Tuhan tidak mungkin digagalkan oleh manusia. Siapapun dia, sehebat apapun, seberkuasa apapun Herodes, dia tidak bisa menggagalkan rancangan Tuhan. Setuju, katakan amin. Saudara, sehebat apapun, seberkuasa apapun orang untuk
menggagalkan rancangan Tuhan dalam hidup saudara. Bahkan iblis berusaha untuk menggagalkan rancangan Tuhan bagi hidup saudara. Dia tidak akan pernah bisa. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Banyak orang mulai bertanya-tanya hari ini dalam hidupnya. Apakah saya ini masih dalam rencana Tuhan? Apakah hidup saya ini Tuhan masih ingat dengan saya? Apa Tuhan masih punya planning untuk saya? Apa Tuhan masih punya rancangan dalam hidup saya ini? Saudara dikasihi Tuhan, mungkin ada orang yang berkata, hidup saya sudah gagal begini. Hidup saya ini sudah model begini. Saya sudah kehilangan orang yang terpenting dalam hidup saya. Saya kehilangan tulang punggung saya dalam keluarga. Saya kehilangan orang-orang yang saya kasihi. Penyakit saya ini sudah berat. Rasanya sudah tidak mungkin disembuhkan. Atau mungkin sudah berkata, anak saya itu sudah berantakan semua. Ya, anak-anak saya itu kena narkoba semua. Mungkin juga ada istri yang berkata, suami saya sudah pergi dan tinggalkan saya. Tidak mungkin kembali karena dia pergi dengan wanita lain. Maka tidak mungkin lagi rasanya untuk ada perbaikan dalam hidup saya. Dalam rumah tangga dan keluarga saya. Saya sudah bangkrut, saya sudah gagal dalam hidup ini. Apakah masih ada rancangan Tuhan bagi hidup saya? Saudara dikasihi Tuhan, mari kita ingat kalau kita melihat tokoh-tokoh dalam Alkitab, saudara akan menemukan bahwa hidup mereka tidak mulus. Bahwa mereka tidak sedang berjalan dalam jalan tol bebas hambatan. Saudara lihat kisah Daud. Saudara juga belajar tentang Yusuf. Saudara juga belajar tentang tokoh-tokoh yang lain. Ada Abraham, ada Ruth. Orang-orang yang sebenarnya punya banyak masalah dalam hidup mereka. Mereka jatuh bangun, mereka gagal dalam hidup ini. Tapi kita tahu bahwa bagi Tuhan, di dalam Tuhan tidak ada yang mission failed. Tidak ada misi yang gagal. Tidak ada rancangan yang gagal. Amin saudara. Kalau kita melihat tokoh-tokoh dalam Alkitab, mereka tidak mulus dalam menjalani kehidupan ini. Saudara mau sebut siapa? Petrus, saudara. Petrus pernah melakukan perbuatan yang paling tega kepada gurunya. Ketika dia ditangkap ini dalam posisi Tuhan Yesus sebagai manusia sedang menghadapi kematian. Dan kemudian muridnya mengkhianati dia. Saudara bisa bayangkan kalau ada orang yang mengkhianati saudara. Di saat saudara sudah bantu dia. Saudara sudah tolong dia. Kemudian dia hianati saudara. Pasti sakit bukan rasanya? Saudara. Dan Tuhan Yesus mengalami itu. Ketika Petrus berkata, aku tidak kenal dia. Aku tidak kenal dari mana dia, saya tidak tahu. Saya sekalipun tidak pernah mengenal dia. Saudara yang dikasihi Tuhan. Ini sesuatu yang sebenarnya sangat menyakitkan. Dan sebuah kesalahan yang sangat fatal. Yang dilakukan oleh Petrus. Tapi apakah rancangan Tuhan berhenti bagi Petrus? Apakah rancangan Tuhan buat Petrus itu gagal? Saya mau katakan begini saudara. Kondisi kita, kondisimu, kegagalanmu. Bahkan mungkin ada penyangkalan-penyangkalanmu terhadap kasih dan pengorbanan Kristus. Tidak akan pernah membatalkan semua yang Tuhan rancangkan di dalam hidupmu. Amin saudara. Saudara dikasihi Tuhan. Kalau saudara membaca Ayub pasal 42 ayat yang kedua. Ayub pasal 42 ayat yang kedua. Firman Tuhan katakan. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang apa saudara? Gagal. Sudah dikasih Tuhan, kalau saudara lihat kehidupan Ayub, kalau mungkin kita dikasih kesempatan bisa ketemu, bisa lihat Ayub pada masa itu. Kita semua akan bilang bahwa Ayub sudah tidak ada harapan. Maka secara manusia, ketiga sahabat-sahabatnya mengatakan, aduh Ayub kamu mungkin kan ada dosa kok karena begini. Bisa diterima dengan akal sehat kita. Bahwa ketika dia mengalami itu semua orang rasanya kok kamu sudah gagal sekali Ayub. Tapi kita tahu apa yang terjadi dengan Ayub. Karena firman Tuhan katakan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Saudara saya tanggal 2 Desember di awal bulan saudara saya melayani saya mendapat tugas. Kami ada beberapa termasuk Ibu Gembala kan harus melayani di luar-luar kota Palu saudara ya. Saya kebagian di Tinompo di Morowali Utara saudara. Kemudian saya pergi ke sana pelayanan kami bertemu dengan Bapak Gembala dan Ibu Gembalanya saudara ya. Pak Gembalanya itu Bapak Pendeta Jimmy Pati Rajawane ya. Orang Ambon saudara tapi dia melayani di Tinompo, dia melayani di sana. Saudara kemudian dia bersaksi saudara, menceritakan kisah hidupnya. Saya saja sudah mendengarnya saya bilang aduh Tuhan pergumulan saya tidak sebanding dengan apa yang dia alami. Saudara dia katakan begini dimulai dari ceritanya mereka menikah. Sudah lama kepingin punya anak dan mereka belum punya anak dalam pernikahan yang cukup lama itu saudara. Dan kemudian
pada akhirnya mereka bisa punya anak saudara. Istrinya hamil dan dia bisa melahirkan kalau tidak salah anak perempuan. Kemudian apa yang terjadi saudara? Anak itu menjadi kesukaan bagi mereka. Dan mereka merasakan mujizat yang luar biasa. Bisa punya anak. Ya, di saat mungkin usia mungkin sudah tidak terlalu muda begitu. Jadi mereka sangat senang. Nah saudara dikasih Tuhan, karena saking senangnya mereka bawa ke Ambon, ya, ketemu dengan omanya, ya, di dalam perjalanan senang sekali. Waktu pulang saudara, tidak lama anaknya sakit, ya, katanya demam berdarah dan meninggal anaknya saudara. Saudara bisa bayangkan, ditunggu sekian waktu, dikasih oleh Tuhan dan kemudian diambil kembali. Saudara, ini pukulan yang berat buat keluarga ini, buat keluarga hamba Tuhan ini. Saudara dikasih Tuhan, istrinya bahkan sudah tidak mau kembali lagi ke tempat pelayanan itu karena selalu teringat dengan anak satu-satunya itu. Saudara, dan akhirnya mereka memutuskan mereka tinggal di Tentena. Di Tentena saudara, di rumah mertua dari Pak Jimmy ini saudara. Mereka ambil kesimpulan tinggal ambil truk untuk angkut semua barang-barang dari tempat mereka di Tinompo untuk dibawa ke Tentena karena mereka akan tinggal di sana. Nanti urusan bagaimana itu nanti belakangan, yang penting mereka pindah dulu. Sudah satu malam dia tidur Pak Jimmy ini sudah tiba-tiba dia seperti dibangunkan oleh Tuhan dan kemudian dia mendengar dengan jelas Tuhan bilang begini, bangkit, bangun dan kembali lagi ke tempat pelayananmu semula. Saudara, ini berat buat dia. Waktu dia sampaikan kepada istrinya, ya pastilah istrinya berat. Tetapi karena ini ada perintah dari Tuhan, mereka kembali saudara. Mereka kembali tentunya juga dengan kesedihan karena mereka ke kota yang dimana mereka mungkin mengingat anak mereka. Mereka kos saudara, bakos saudara, dan mereka mulai buka gereja begitu, buka pelayanan. Saudara, jemaatnya berapa saudara? Jemaatnya cuma 2. Jadi di luar bapak dan ibu gembala ini ada 2 jemaat. Kemudian yang satu ya pindah begitu saudara, yang satu keluar. Jadi sisa 1. Saudara bayangkan ibadah, kemudian jemaatnya cuma 1. Saudara ya, tentu saja sedih dan itu berlangsung beberapa waktu. Ya saya lupa berapa lama mereka keadaan seperti itu. Tapi yang luar biasanya ada orang yang kasih kursi begitu. Jadi ada kursi walaupun jemaatnya cuma 1. Saudara, jadi dikatakan bapak gembalanya kadang yang pimpin pujian, bapak gembalanya yang main musik, yang bergitar, bapak gembalanya juga yang khotbah begitu kan, ganti-gantian dengan ibu gembala. Sudah dikasih Tuhan sampai pada satu waktu istrinya berkata begini sama Pak Gembala ini. Dia katakan, Pak, kayaknya kita mesti mempertanyakan kembali panggilan Tuhan atas hidup kita. Kayaknya bukan begini, kayaknya bukan jalannya, kayaknya bukan jalan Tuhan ini. Kita harus pertanyakan kembali. Sudah dikasih Tuhan, tapi Pak Gembala tetap kukuh ya, tetap teguh mau katakan dia mau pelayanan. Satu waktu dia berjalan saudara dalam keadaan tidak punya uang, dia coba lihat tanah saudara. Ya dia masuk dari lorong ke lorong sudah sampai di satu tempat yang memang agak ke dalam sudah sekarang jadi gereja. Masuk ke dalam saudara. Kemudian di situ ada tanah yang luas sekali. Dan dia berlutut di situ dan dia berdoa ya. Dia berdoa, Tuhan saya percaya tanah ini akan jadi milik saya untuk dibangun gereja. Dia berdoa sungguh-sungguh, dia mengangkat tangan saudara. Dan kemudian dia pulang. Dan setiap waktu dia ke situ, dia tumpang tangan untuk tanah itu saudara. Dia berdoa di situ, sudah berlutut di tanah itu. Dia tidak punya uang. Singkat cerita saudara, kemudian ada hamba Tuhan menghubungi dia, suruh ke Jakarta untuk mempresentasikan bahwa dia akan bangun gereja. Kemudian dia cerita dia bangun gereja. Kemudian orang bantu saudara, ada 40 juta, ada yang kirim 60 juta, ada yang 20 juta. Pokoknya bantuan mengalir itu kadang dia tidak tahu dari mana. Kadang tiba-tiba ada yang tanya nomor rekeningnya. Kadang ada orang yang telepon dia tidak tahu sampai sekarang. Ada orang antar bahan-bahan bangunan. Dan singkat cerita gereja itu bisa berdiri dengan luar biasa. Dan yang paling luar biasa sudah dia katakan begini. Di waktu COVID kan tidak ada gereja, tidak ibadah. Otomatis mereka ya kasihan kesulitan lah di dalam keuangan. Ya, tidak ada gereja, semua ditutup. Kemudian istrinya bikin ikan roa begitu ya, sambal roa. Diposting di FB, cuma untuk lucu-lucuan. Pas itu katanya lagi hujan-hujan, jadi bilang, pas hujan-hujan enaknya makan sambal roa. Nasi dengan sambal roa, diposting. Tiba-tiba ada orang yang bilang begini, Ibu saya mau pesan roa. Saya tidak berjual roa begitu kan, saya tidak jual sambal roa. Pokoknya saya mau pesan, hanya dipesanlah beberapa botol, dirasa enak, diminta tambah. Akhirnya saudara, di waktu COVID itu orderan roanya itu berbotol-botol saudara, beratus-ratus botol.
Sudah dikasih Tuhan, hanya mereka mulai memberanikan diri, bikin kemasan, bikin labelnya saudara. Ya, di botol-botol kecil, saudara tahu bahwa rohnya itu saudara, sambal rohnya itu sudah sampai di Inggris. Sekarang sudah dikirim ke Inggris, dikirim ke Malaysia, sudah dikirim ke luar negeri. Saudara, mereka bisa sampai ribuan botol, saudara, dijual. Nah, saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, dia katakan puji Tuhan, saya bisa pekerjakan jemaat. Sekarang jemaatnya sekitar 70 orang. Saudara, luar biasa. Ya, kalau ibadah itu gereja memang tidak besar tapi full, penuh. Puji Tuhan, saudara. Dia katakan hidup saya sehari-hari tidak ambil dari kas gereja untuk pembangunan. Saya bisa hidupi bahkan jemaat itu dipekerjakan untuk usaha itu. Satu waktu dia dapat bantuan UMKM, saudara. Dia dapat bantuan, dia dapat rumah untuk produksi, dapat alat-alat dan sebagainya. Dari seluruh Morowali cuma ibu pendeta yang dapat, saudara. Cuma ibu gembalanya yang dapat. Nah, sudah dikasih Tuhan. Terlihat di awal rancangan Tuhan sudah gagal, bukan? Terlihat di awal kematian anaknya dan jemaat yang cuma satu. Terlihat semua rancangan Tuhan sudah meleset dalam hidupnya. Sudah gagal. Tidak akan pernah melihat kemuliaan Tuhan lagi. Mulai mempertanyakan, benarkah ini jalannya? Sudah dikasih Tuhan, tapi kalau kita melihat dalam Filipi pasal 1. Ayat yang ke-6 firman Tuhan katakan, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Amin, saudara. Kalau Tuhan sudah memulai sesuatu rancangan yang luar biasa dalam hidup kita, maka sekalipun kita menghadapi banyak tantangan, rintangan, jalan buntu sekalipun sudah dikasih Tuhan, tetap kita akan sampai pada rencana yang ditetapkan Tuhan untuk hidup kita, yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan sejak awalnya. Amin, saudara. Yang kedua, sudah dikasih Tuhan. Mengapa Tuhan harus mengubah jalan hidup kita? Yang pertama, karena rancangan Tuhan tidak mungkin gagal. Yang kedua, karena Tuhan punya cara untuk memelihara kita. Tuhan punya cara untuk memelihara kita. Kalau kita membaca lagi, sudah dikasih Tuhan ayat yang ke-12 dikatakan, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saudara, seringkali ketika kita membaca kisah orang Majus ini, kita hanya melihat dari satu sisi saja bahwa Herodes itu akan membunuh atau berniat membunuh bayi Yesus. Memang betul. Saudara, memang Herodes berniat membunuh bayi Yesus. Kita tahu itu dalam ceritanya. Itu benar. Tetapi pernahkah kita membayangkan ya bahwa orang Majus itu juga dalam bahaya? Saudara, bukan cuma bayi Yesus yang dalam bahaya. Orang Majus juga dalam keadaan bahaya. Kenapa sudah dikasih Tuhan? Kalau mereka kembali kepada Herodes dan memberitahukan di mana lokasi dari bayi yang baru lahir itu, raja yang baru lahir itu, maka Herodes pasti kemudian akan membunuh para Majus. Kenapa? Sebab Herodes tidak mau berita tentang kelahiran raja baru ini diberitakan atau tersiar ke semua bangsa. Saudara, maka sudah pasti dia harus membungkam mulut para Majus ini. Dia punya pasukan untuk melakukannya. Dia juga punya alibi untuk melakukannya. Bahwa orang Majus itu mati, misalnya diterkam binatang buas di padang gurun, ya, mati dibunuh gerombolan di padang gurun. Bisa, dia punya alasan untuk itu. Saudara, sebab Herodes itu adalah seorang yang jahat, seorang yang sangat ambisius dan penuh dengan tipu muslihat. Saudara, tapi pertanyaannya, apakah Allah membiarkannya? Apakah Allah membiarkan orang Majus ini? Saudara dikasih Tuhan, kalau saudara melihat dalam terjemahan firman Allah yang hidup, saudara, di dalam ayat yang ke-12 firman Tuhan katakan, tetapi dalam perjalanan pulang ke negerinya, mereka tidak melalui Yerusalem untuk memberikan laporan kepada Herodes. Sebab dalam mimpi mereka diperingatkan oleh siapa, saudara? Oleh Allah, agar pulang melalui jalan yang lain. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, Allah intervensi jalan pulang mereka. Allah intervensi jalan pulang mereka. Sebab dia tahu bahaya bukan hanya bagi bayi Yesus, tapi juga bagi orang Majus ini. Saudara lihat campur tangan Tuhan. Saudara, orang Majus tidak pernah tahu ya rancangan-rancangan yang jahat dari Herodes, tapi Tuhan tahu dan Tuhan pelihara mereka. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, di dalam Keluaran pasal 13, saudara, ayat 17 sampai ayat yang ke-22, kalau saudara melihat dalam Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai 22 ada sebuah kisah yang luar biasa. Saya bacakan saudara ayat 17 dan 18.
Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir, ayat 18. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar, saudara, berputar melalui jalan di padang gurun menuju kemana? Ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Saudara lihat, ada jalan, saudara, yang lebih dekat. Harusnya Tuhan menuntun orang Israel di jalan yang lebih dekat itu, yaitu jalan di mana ada orang Filistin di situ. Tetapi apa yang Tuhan lakukan? Tuhan bawa mereka melalui jalan berputar. Kalau namanya jalan berputar di padang gurun, berarti saudara itu jalan yang sangat jauh. Dan ini di padang gurun. Mereka pasti kehausan dan kelaparan. Sudah dikasih Tuhan, bahkan bukan cuma jalan berputar, tapi mentok. Mentok di mana? Di Laut Teberau. Siapa yang bisa menyeberangi Laut Teberau? Kan aneh cara kerjanya Tuhan, saudara. Ya, tentunya orang Israel berpikir, ya, coba saudara bayangkan perasaan orang Israel. Budak jadi budak, sudah di Mesir 400 tahun. Di sepanjang waktu itu mereka berseru sama Tuhan, Tuhan bebaskan kami, Tuhan kami sudah tidak kuat, tidak tahan Tuhan. Kemudian Tuhan dengar seruan mereka. Akhirnya mereka diutuslah Musa dan Harun, kemudian mereka dibebaskan. Mereka keluar dari tanah Mesir. Pengharapannya apa? Saudara, dengan melihat mujizat-mujizat Tuhan, pengharapannya apa? Mereka akan tiba di tanah perjanjian. Tapi sudah dikasih Tuhan, apa yang terjadi? Apa yang Tuhan buat? Perjalanan pertama mereka sudah dibuat sulit oleh Tuhan. Dibawa berputar saudara. Dan sampai mentok di Laut Teberau. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Padahal ada jalan yang lebih dekat. Ada jalan yang lebih mudah, lebih enteng. Mengapa Tuhan melakukannya? Sederhana. Karena Tuhan mau menyelamatkan orang Israel. Amin saudara. Karena Tuhan mau selamatkan mereka. Yang pertama kenapa Tuhan selamatkan mereka? Karena orang Israel itu tidak siap berperang. Saudara, mereka itu bangsa budak. 400 tahun mereka itu budak, saudara. Dan kemudian mereka itu bukan pejuang. Beda dengan orang Filistin. Orang Filistin itu memang pahlawan, ksatria, pejuang. Karena seumur hidup mereka itu berperang. Beda dengan orang Israel. Jika Tuhan bawa mereka bertemu dengan orang Filistin yang jalan di jalan yang paling dekat itu, saudara, maka mereka akan dibunuh habis oleh orang Filistin. Saudara, dan Tuhan tahu. Mereka tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Saudara dikasih Tuhan. Yang kedua, karena Tuhan mau menunjukkan kepada umatnya bahwa perjalanan dengan pimpinan Tuhan harus berjalan dalam penyerahan total terhadap pemeliharaannya. Tidak usah berbantah-bantah. Aduh Tuhan, Laut Teberau. Aduh Tuhan, kenapa begini? Tidak usah berbantah-bantah, tidak usah bersungut-sungut, tidak perlu marah-marah dan mencari kesalahan, melimpahkan mungkin kesalahan kepada Musa dan lain sebagainya. Sudah dikasih Tuhan, berserah saja. Kita juga mungkin sedang menghadapi Laut Teberau. Jalan yang berputar-putar kemudian mentok. Saudara. Dan sepertinya tidak bisa lagi kita lalui. Ada rintangan yang tidak dapat kita seberangi. Ya. Mungkin juga kita menghadapi ada banyak kata-kata negatif dari manusia. Pelemahan-pelemahan dari manusia. Sudah dikasih Tuhan. Maka Tuhan mau berserah saja. Amin saudara. Berserah saja karena Tuhan yang membelah Laut Teberau itu adalah Tuhan yang sama juga. Yang merancangkan pemeliharaan atas hidup saya dan saudara. Katakan amin. Saudara dikasih Tuhan. Waktu orang Israel tidak punya jalan. Tuhan pelihara mereka dengan cara apa? Tuhan belah itu laut saudara. Ketika itu belum terjadi. Orang Israel marah sama Tuhan. Kenapa Tuhan bawa mereka hanya untuk mati di pinggiran Laut Teberau. Saudara. Tetapi Tuhan memelihara mereka. Tuhan tahu cara untuk memelihara mereka. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Itu yang kedua. Mengapa Tuhan mengubah jalan hidup kita? Karena Tuhan mau memelihara hidup saya dan saudara. Yang ketiga yang terakhir saudara dikasih Tuhan. Mengapa Tuhan mau mengubah jalan hidup kita? Yang ketiga. Karena Tuhan mau kita belajar dari setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi. Saudara, Tuhan mau kita belajar dari setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Saudara, orang Majus itu siapa? Orang Majus itu orang-orang pintar, saudara. Bukan cuma pintar, mereka itu adalah ahli perbintangan. Ahli, saudara ya, ahli perbintangan. Mereka adalah para astrolog, ya. Mereka sangat paham tentang pergerakan-pergerakan benda-benda di langit.
ya, tentang perubahan-perubahan dalam alam semesta. Dan mereka tahu apa yang mau terjadi. Buktinya waktu ada pergerakan bintang ya yang tidak biasa, mereka tahu, oh ini raja mau lahir. Saudara dikasih Tuhan, jadi mereka adalah orang yang paham ya, segala sesuatu harus masuk akal karena mereka ilmu pasti, Saudara. Mereka mengerti tentang ilmu pengetahuan. Tapi hari itu Tuhan datang kepadanya lewat mimpi. Tuhan datang kepada mereka lewat mimpi. Kali ini mereka harus belajar percaya bahwa yang menuntun jalan mereka pulang bukan lagi bintang, tetapi petunjuk Tuhan. Amin, saudara. Hari itu mereka harus belajar bahwa ilmu pengetahuan, di atas ilmu pengetahuan masih ada Tuhan. Di atas bintang yang tadinya menjadi penunjuk jalan bagi mereka masih ada Tuhan. Itu yang harus mereka pelajari. Saudara, selama ini mereka hanya belajar bahwa kalau ada benda langit bergerak akan terjadi ini, akan terjadi itu. Ada bintang di timur, maka bintang itu akan membawa mereka ke tempat mereka bertemu raja. Tapi ketika pulang, bintang itu tidak diperlukan lagi. Tuhan yang bawa mereka. Amin, saudara. Dan hari itu mereka belajar bahwa di atas semuanya masih ada Tuhan. Saudara, setiap hal yang terjadi dalam hidup kita seharusnya juga seperti ini. Memberikan kita banyak pelajaran supaya kita mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Saudara, mungkin hari ini Tuhan sedang memberikan engkau pelajaran tentang menjadi pribadi yang rendah hati. Lewat ujian-ujian dalam hidup, saudara yang paling tahu ujian apa yang sedang saudara hadapi dalam hidup ini. Dan saudara lihat, mungkin sepanjang kehidupan kita, mungkin di hari-hari sebelumnya kita suka sombong, mungkin kita mengandalkan diri kita mengandalkan kekayaan kita mengandalkan kepandaian kita mengandalkan mungkin orang tua kita yang hebat, mungkin keluarga kita, mungkin pejabat, kita mengandalkan banyak hal dalam hidup ini. Lewat ujian hidup, saudara, Tuhan mau kita belajar tentang kerendahan hati. Amin, saudara. Lewat ujian dalam hidup kita, Tuhan mau kita belajar berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau dulu kita suka pakai strategi A, strategi B. Kalau dulu kita suka pakai apa, saudara? Pakai pikiran-pikiran sendiri. Oh, kalau hadapi begini saya sudah tahu harus hadapi begini. Kalau begini harus begitu. Saudara dikasih Tuhan. Tuhan izinkan ujian terjadi. Bukan untuk menghukum saudara atau mencelakakan saudara. Tapi Tuhan mau kita belajar ya untuk berserah sepenuhnya. Mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Karena ada satu saat bintang itu tidak dapat diandalkan. Yang kita bisa andalkan hanya petunjuk Tuhan. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Satu waktu mungkin Tuhan ajarkan kita dalam ujian hidup ini adalah mengikhlaskan sesuatu. Karena kadang mungkin kita tidak ikhlas. Mungkin kita tidak ikhlas di dalam apa yang terjadi dalam hidup kita. Mungkin kekayaan kita diambil, orang yang kita kasih diambil, atau apapun, saudara. Dan kadang kita tidak bisa mengikhlaskan. Dan Tuhan memberi kita pelajaran bahwa semua Tuhan punya. Amin, saudara. Kapan saja Tuhan mau ambil jabatan, kekayaan, apapun. Kalau Tuhan mau ambil, kita harus mengikhlaskannya. Kenapa? Kita tidak perlu kecewa. Karena Tuhan mau Dia menjadi satu-satunya di dalam hidup kita. Tuhan mungkin juga mengajarkan kita tentang konsekuensi-konsekuensi yang harus kita terima dalam hidup ini. Mungkin kita banyak mengambil kesalahan, keputusan dalam hidup ini. Mungkin kita punya banyak kebodohan-kebodohan dalam hidup ini. Dan Tuhan memberi pelajaran supaya kita nextnya kita lebih bijaksana. Amin, saudara. Kedepannya kita lebih tahu, oh ini yang harus kita lakukan. Ini kehendak Tuhan, ini mau Tuhan. Kita lebih bijaksana. Saudara dikasih Tuhan, maka Tuhan mau kita belajar dari setiap pelajaran-pelajaran yang terjadi, yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Saudara, maka jangan patah hati. Jangan kecewa. Jangan kehilangan semangat. Semua yang terjadi adalah pelajaran yang akan membawa kita naik lebih tinggi. Amin, saudara. Naik lebih tinggi jika kita belajar berjalan di dalam petunjuk Tuhan. Saudara, tahun 2023 orang bilang akan terjadi resesi yang besar. Di banyak negara telah terjadi. Dan prediksi-prediksi para ahli ekonomi berkata Indonesia akan masuk dalam resesi di tahun 2023. Memang mulai terasa hari-hari ini, saudara ya. Lapangan-lapangan pekerjaan itu sangat sulit ya. Banyak orang yang bahkan kehilangan pekerjaan. Banyak orang yang tutup mungkin usahanya, omsetnya turun dan sebagainya. Banyak proyek-proyek yang mungkin tidak bisa jalan lagi. Sudah dikasih Tuhan, mulai terasa. Bisa saja memang tahun 2023 terjadi resesi, bisa. Tetapi bisa juga itu adalah tahun penuh berkat kemurahan Tuhan. Amin, saudara. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Sudah dikasih Tuhan, tapi kita percaya saja.
Kita jalani saja semuanya dengan penuh iman. Bahwa apapun yang terjadi di tahun yang akan datang, rancangan Tuhan tidak akan pernah gagal dalam hidup kita semua. Amin. Sudah dikasih Tuhan, saudara mungkin sedang bergumul untuk sesuatu dalam hidup saudara. Saudara sedang mengalami tembok-tembok yang tinggi, jalan buntu dalam hidup saudara. Kalau kita mau berserah sepenuhnya kepada Tuhan, saudara, Tuhan tidak pernah gagal dalam merancangkan sesuatu dalam hidup kita. Tuhan juga tahu caranya untuk menolong saudara, memelihara hidup kita di masa sulit. Saudara ingat peristiwa ya, Nabi Elia ketika ketika masa kelaparan, masa penceklik saudara, tidak ada hujan sama sekali. Saudara, Tuhan suruh dia ke tepi sungai Kerit. Tuhan kasih makan daging yang bawa burung gagak yang tidak masuk akal. Saudara, siapa yang bisa masuk akal burung gagak antar daging? Saudara dikasih Tuhan antar roti. Saudara, itu sesuatu yang tidak mungkin. Tapi Elia dipelihara oleh Tuhan. Maka mungkin ada waktu penceklik dalam hidup kita. Ada waktu kekeringan dalam hidup kita. Kita harus percaya. Tuhan tidak punya rencana. Tuhan punya rencana yang indah buat kita. Tuhan tidak pernah gagal rancangannya bagi kita. Tuhan sanggup pelihara kita. Dan semua yang terjadi, mari ambil pelajaran. Apa yang harus diubah, apa yang harus diperbaiki dari hidupku, dari hidup saudara, dari rumah tangga kita, dari bisnis kita, dari pekerjaan-pekerjaan kita. Tuhan mau kita melihat, mengambil pelajaran-pelajaran penting ketika kita menghadapi proses dalam hidup ini. Amin buat firman Tuhan. Mari tutup Alkitab saudara. Saya percaya bahwa Tuhan masih pegang kendali semuanya. Semuanya masih dalam kontrol Tuhan. Jangan putus asa saudara, tetap jadi pribadi yang bersemangat. Saudara, mungkin hari ini orang bilang, ya kalau mau lihat hidupmu itu sudah fail, sudah gagal, sudah tidak mungkin lagi. Percayalah saudara, yakinlah sama Tuhan. Yakinlah bahwa Tuhan yang kita layani, Tuhan yang bawa kita di tahun 2022 dengan banyak mujizat. Coba flashback saudara, ingat perjalanan memasuki 1 Januari 2022. Begitu banyak pertolongan Tuhan. Waktu saudara sakit Tuhan sembuhkan. Waktu saudara sedang dalam pergumulan, saudara tidak punya uang, ekonomi saudara sedang morat-marit. Hari ini saudara masih datang beribadah, saudara masih makan enak. Bukankah itu cara Tuhan untuk memelihara kita? Maka kalau Tuhan sanggup lakukan di tahun ini, kita harus percaya. Dia mengubah jalan kita. Karena 2023 kita akan melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Katakan sama-sama. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanmu. Katakan dengan iman. Aku masih punya Tuhan. Sekali lagi, aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus engkau kekuatan. Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya. Mari kita berdiri bersama-sama yang percaya, angkat tanganmu. Aku
bersyukur Tuhan pada siang hari ini. Firman-Mu yang kami dengar bersama memberikan kekuatan baru bagi kami. Sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup kami. Kami menyadari Tuhan ada banyak hal yang seringkali kami kecewa. Untuk menjalani kehidupan kami bersama Tuhan seringkali ada banyak hal-hal yang menjadi pertanyaan dalam pikiran kami. Kenapa ini harus terjadi? Tetapi kami boleh mengerti bahwa karena Tuhan punya rencana yang terbaik bagi kami. Karena Tuhan tidak ingin untuk kami binasa. Tuhan tidak ingin supaya hidup kami hancur oleh karena situasi dan keadaan. Tetapi Tuhan mau supaya kami menjadi orang-orang yang berlayak di hadapan Tuhan. Karena keselamatan di dalam Tuhan itu adalah segala-galanya. Segala apa yang ada di dunia ini akan membawa kami pada kehancuran, khususnya kehancuran jiwa dan roh kami. Tetapi kami bersyukur Tuhan bahwa Tuhan selalu mendidik kami lewat firman-Mu. Untuk kami semakin mengenal Engkau dengan benar. Semakin mengenal siapa Tuhan yang kami sembah di dalam Yesus. Sehingga kami sungguh-sungguh hidup berserah secara total kepada Tuhan. Kami tahu rencana Tuhan dalam hidup kami tidak pernah gagal. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, kami percaya itu adalah sesuatu yang terbaik menurut pandangan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah biarkan kami. Ketika kami berserah kepada Tuhan, maka ada kekuatan baru, ada sukacita, ada damai sejahtera Allah. Yang pada akhirnya kami akan mengakui bahwa Allah dalam Yesus Kristus itu adalah Allah segala-galanya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, biarlah Roh Kudus akan terus berbicara dalam hidup kami. Dalam hati kami masing-masing pribadi yang hadir pada siang hari ini. Kami yakin dan percaya kehadiran kami pada siang hari ini tidak sia-sia. Tuhan telah memberkati kami, iman kami dikuatkan. Dan kami boleh memahami, semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan yang terbaik atas hidup kami. Berkati semua hamba-hamba Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan. Dan juga hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah hikmat pengurapan Tuhan bagi hamba-Mu. Dan Tuhan memberkati semua hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani Engkau. Dan kami semua percaya bahwa semua kami akan selalu hidup dalam rencana Tuhan yang terbaik. Kami yakin Tuhan bahwa orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, berserah total kepada Tuhan, tidak akan pernah kehilangan yang terbaik yang Tuhan sudah siapkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, sempurnakan terus hidup kami, untuk kami terus bertumbuh dalam iman kami, dalam pengenalan akan Engkau dengan benar. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus. Tuhan, hamba juga bersyukur kalau kami masih diberikan kesempatan untuk memberi persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kami Tuhan memberi oleh karena segala berkat-berkat yang ada pada kami itu semua adalah milik Tuhan. Biarlah kami semua menyadari itu, bahwa ketika kami memberi, Tuhan akan melakukan yang terbaik seturut dengan kehendak-Mu yang terbaik dalam hidup kami. Karena kami pasti akan menuai lebih banyak dari apa yang kami sudah tabur. Sebab yang kami berikan kepada Allah, sumber segala berkat, sumber kehidupan, dan sumber keselamatan. Terima kasih Tuhan. Saat ini juga kami semua bersatu hati berdoa untuk bangsa negara kami. Berkati bangsa ini Tuhan. Berkati Indonesia, berkati pemerintah kami baik yang ada di pusat sampai di daerah-daerah. Termasuk Kota Palu dan Sulawesi Tengah. Berkati presiden kami Tuhan dan semua pengambil kebijakan yang ada di negeri kami. Tuhan Engkau tolong. Sekalipun prediksi dari pakar ekonomi dunia dalam memprediksi bahwa tahun depan adalah tahun dunia akan mengalami krisis ekonomi. Tetapi kami percaya sebagai orang yang sungguh berharap sepenuh pada Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan tahu memberi yang terbaik. Tuhan tahu memelihara umat Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kami dipelihara oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah biarkan kami. Kalau Tuhan sudah memberikan hidup-Mu kepada kami manusia berdosa, Tuhan juga akan bertanggung jawab dalam segala sesuatu. Bapa terima kasih.
Berkati sekali lagi Indonesia. Indonesia akan mengalami transformasi. Terjadi penuaian besar-besaran di negeri kami. Bapa di surga, Bapa berdoa juga mungkin ada di antara kami yang merayakan ulang tahun. Mungkin pada minggu ini dan juga hari ini Tuhan tahu siapa mereka. Hamba berdoa supaya mereka selalu sadar bahwa hidup yang masih Tuhan berikan bagi mereka adalah anugerah Tuhan. Yang mereka tidak akan sia-siakan. Tetapi mereka akan pakai untuk dapat berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Selama Tuhan memberikan kesempatan hidup di dunia ini. Hamba berdoa juga keluarga-keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahan pada minggu ini dan juga hari ini. Tuhan, hamba berdoa biarlah kasih karunia Allah semakin melimpah dalam rumah tangga dan keluarga mereka. Ada sukacita dan ada damai sejahtera Allah. Keluarga diberkati oleh Tuhan untuk terus mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebagaimana Tuhan berkati ibadah kami yang pertama dan yang kedua ini. Berkati juga ibadah-ibadah selanjutnya. Biarlah umat Tuhan akan terus terpelihara di dalam kasih karunia Allah. Dan selalu berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam menjalani hidup kami untuk mengakhiri tahun 2022. Dan kami akan memasuki tahun 2023. Kami masuk bersama dengan Tuhan. Karena kami yakin Tuhan akan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Mungkin sekalipun kami akan gagal. Mungkin kami akan melihat jalan yang menurut kami tidak baik. Tetapi Tuhan akan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhan sekalipun dia jatuh, tetapi Tuhan akan menopang tangannya. Karena Tuhan mengasihi kami semua. Terima kasih Bapa. Mari saudara angkat tangan. Mari sekali lagi kita bersyukur. Kita berterima kasih buat berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, haleluya. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita pulang bersama-sama dengan berkat rahmat dari Allah Bapa, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita semua, senantiasa memelihara dan melindungi kita, senantiasa memberkati kita semua. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Yang percaya katakan sama-sama dengan iman. Amin. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.